Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf dan Bos Henry. Siap. Kembali bersama kami di ya 24 program khusus dari Instrat untuk pemilu 2024. Bos, Siap. kan ini kan tim ini mau bertarung. Ya kan ya. Pengantin udah ada. Ya. Bohil kita nggak usah tahu lah ya. Tapi kan kapten penting. Kapten penting. Siapa kapten yang ke kanan, ke kiri, ke bawah dan sebagainya. Subasa aja kapten. Kapten ini penting. Ini penting. Jadi kawan-kawan semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang siapa ketua tim ses. Iya. Masing-masing pemenangan. Betul. Di 3 kandidat yang ada. Nah, dan biasanya Erick Thohir abis ketua tim ses jadi menteri. Iya kan? Tapi gak galau. Siapakah calon menek BUMN berikutnya? Kita bahas. Yang pertama, kita buka dari pasangan yang pertama kali mengumumkan ketua tim ses. Ya. Ketua tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Ya. Yang bahkan sebetulnya ketua timnya sudah ada sebelum Mahfud menjadi kandidat, menjadi pasangan cawapres waktu itu. Ya. Yaitu Bung Arsyad Rashid. Ya. Nah, gimana kita lihat? Arsyad Rashid adalah ketua Kadin Indonesia dan juga aktif di perusahaan Indika. Dan saat ini dia menyatakan cuti sebagai direksi di Indika maupun juga ketua Kadin. Nah, gimana kita lihat Bung Arsyad ini? Nah, kalau Arsyad ini sebenarnya kan dulu identik banget sama relawan Jokowi ya dia. Oh dia. Ya, kan gue inget tuh waktu habis gelaran G20 terus kemudian ada pengerahan masa di GBK. GBK dia yang bawa tuh. Kan GBK dari kan jadi lu kebayang ya. Jadi memang sebenarnya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Terus kemudian sebagai ketua Kadin ya tentu jaringan luas lah ya. Itu kan butuh diingat. Pak Arsyad juga jadi ketua tim ses. Ketika Pak Jokowi juga belum menampakkan. Kan? Betul. Jadi kalau gue lihat memang sebenarnya ini agak mengulang Erick Thohir sebagai ketua tim ses Jokowi di periode yang lalu. Kenapa? Karena backgroundnya kan mirip-mirip ya. Ya, pengusaha. Aktif di HIPMI terus kemudian di Kadin dan seterusnya. Jadi backgroundnya pengusaha. Jadi kalau gue lihat intuisi pengusahanya dibutuhkan dalam memanage campaign ini. Supaya nggak gasak-gusuk banget lah ya. Kan kalau pengalaman yang kita alami kan biasanya kan perlu tuh memanage antara resources, entah itu berupa funding ataupun manusia dan sebagainya dengan rencana kerja dan kemudian dengan outputnya yang berdampak positif ke elektabilitas. Nah, jadi menurut gua sih TPN Ganjar ini udah oke banget bentuk Pak Arsyad ini. Nah, di bawahnya kan walaupun di awalnya sempat Arsyad bilang saya nggak tahu. Iya. Tapi oke, yuk. Udah perform. Nah, juga tak lupa di bawahnya bersama beliau kan juga ada Pak Jenderal Andika. Iya betul. Ada Tuan Guru Bajang. Oke lah itu. Itu juga Sandi Uno tampaknya juga udah move on. Nah, kalau Dewan Pakal dia katanya. Ya, artinya gini, kalau Sandiaga Uno dengan Arsyad ini kan antara junior dengan senior lah, kasarnya begitu ya, dalam organisasi ya. Nah, terus kemudian dalam organisasi yang sejenis ya, HIPMI ya, Kadin. Gue lihat intuisinya sama dan ini akan bagus nih. Apalagi yang menariknya, Sandiaga Uno kan kita ingat benar pernah jadi wapresnya Prabowo loh. Betul. Yang sekarang jadi musuhnya Pak Ganjar. Berarti jadi kompetitor Pak Ganjar. Ya, artinya kan ngerti dia gimana cara kerja Pak Prabowo. Jadi canggih juga ya. Terus sebenarnya kayak ini kan dikit-dikit kayak ini ya, klub bola ya. Klub bola. Musim yang lalu ada di sana, sekarang musim yang ini. Jadi striker ini tahu kelemahan back. Iya, begitu. Kemudian di sana akhirnya membeli back dari mana transfer lagi. Ya, terakhir juga transfer pemain Bu Yeni Wahid juga gabung grup Ganjar kan. Kita tahu ya dulu waktu Ibu Yeni Mbak Yeni datang ke Prabowo kan begitu warm ya. Begitu bagus. Kemudian itu tiba-tiba kita semua orang feelingnya udah pasti Prabowo nih. Apalagi ada statement gini, kita butuh yang muda. Gibran nih. Ternyata malah di luar dugaan Ganjar. Karena ini memang biasanya gitu kan. Ada yang didekatin Chelsea, taunya ke klub lain. Last minute ditikung sama yang lain. Ya, kira-kira. Dan ya terlepas dari Pak Arsyad lah ya, kita sama-sama tahu kompetensinya. Berarti transfer pemain di level back-nya, pemain sayap, gelandang, itu akan terus terjadi. Dan itu kayak Pak Arsyad akan terus
mengotak-atik tim. Jago. Barusan dia. jago itu. Kita akui kita. Barusan jago ini. Oke, berarti itu udah oke. Oke. Jadi Pak Arsyad, selamat bertugas. Semoga sukses dengan tugasnya di TPN. Pasangan kedua yang juga diumumkan di deklarasi. Yang di episode kemarin kita bahas tentang deklarasi kan. Juga mantan ketua Kadin. Kalau Pak Arsyad ketua Kadin aktif JCT, nah ini mantan ketua Kadin. Kalau bahasa Pak Bahlil, nah inilah Pak Bahlil. Pak Bahlil juga ada di pasangan yang kedua ini kan. Kalau kata Pak Bahlil di kumpul relawan, yang di sana ketuanya adalah murid. Ya, yang di kita, maksudnya di Prabowo bahasa dia adalah gurunya. Siapa lain kalau bukan Bapak Roslani, mantan dubes Amerika, mantan ketua Kadin. Saat ini udah mantan juga Wamen, mantan juga komisaris. Wamen tercepat ya? Wamen tercepat 2 minggu. 2 bulan. Gila, keren benar. Roslani. Gimana nih Roslani ini kan sebenarnya sosok yang udah nggak asing lah ya di bisnis. Di bisnis semua pengusaha tahu dia. Di organisasi baik HIPMI maupun Kadin kita kenal semua. Kita ini kan semua junior beliau. Gitu. Jadi gue pikir keren lah. Apa namanya intuisinya, program ininya semuanya jago. Apa namanya manage-nya jago. Terus kemudian resources-nya bagus. Apalagi negara mengakui sebenarnya, buktinya dia dijadikan dubes US, terus kemudian yang kedua jadi Wamen. Menurut gue ya kapasitasnya diakui negara. Ya bisa. Nah, dan kemudian setahu gue jaringannya memang bagus. Tapi kan yang mengangkat Pak Rosan jadi dubes, yang mengangkat Pak Rosan jadi Wamen itu kan Pak Jokowi. Jadi ini juga Pak Jokowi yang mengangkat. Nah. Karena sepaham saya. Enggak tuh kesepakatan saya. Nggak ada cerita Prabowo dekat dengan Rosan. Itu banget gitu ya. Hal mungkin iya gitu. Atau kita nggak tahu mungkin. Mungkin anggap saja kita tidak tahu. Tapi setahu gua, deal terakhir Prabowo beli F berapa ya di Amerika kan baru beli alat-alat tuh. Belum lama ini. Bisa di Rosan loh. Kalau nggak salah itu udah sempat diumumin. Berarti mereka habis tapi belum habis lebaran ya. Berarti mereka udah kenal baik. Udah terbukti nyaman. Kan menurut gua mah ketua tim ses masih punya chemistry. Walaupun juga ya. Bukan denger di tim ini tuh tadinya ada 3 nama. 1 Rosan. Sebelumnya Pak Bahlil. Pak Bahlil wakil ketua jadinya kan? Iya, sekarang jadinya ketua. Karena di rapat yang gua dengar, yang di rapat itu nggak sepakat kalau ketua. Akhirnya dia jadi ya kan Rosan lebih tua juga. Kemudian satu lagi adalah ini yang dulu juga lekat dengan Pak Prabowo aja. Pernah jadi wakilnya Pak Prabowo. Iya. Tapi rame tuh gitu. Lagi nggak jadi lah. Akhirnya Pak Rosan. Tapi Pak Rosan lagi ini mirip menurut gue ya. Pak Rosan ini mirip sama Pak Arsyad tadi, tapi memang dia betul lebih senior aja. Ya, saya juga mesti ngakui duet Rosan Bahlil ini menakutkan. Ngeri. Tanpa masuk menggosip organisasi lain ya. Cuma kita tahu gimana Pak Bahlil jadi ketua HIPMI dulu kan. Konkret banget. Konkret lah ya. Konkret banget. Dan sampai saat ini. Sampai detik ini. Jadi ini akan jadi duet yang menakutkan. Ngeri. Jadi ini ibarat kata satu kaptennya cycle, satu gelandang serang kan, keren. Ini keren banget. Macam Totti sama Montella gitu. Zaman lama. Zaman dulu Totti dan Montella itu kan. Nah, oke, berarti Pak Rosan, Pak Bahlil, duet yang cocok, duet yang oke. Semoga Pak Prabowo tepat memilih beliau. Sukses juga buat Pak Rosan dan Pak Bahlil. Nah, pasangan ketiga sebetulnya belum diumumkan. Cuma kan kalau kita nunggu diumumin kita udah bahas nanti podcast kita kan. Ya, pasangan Amin. Pasangan Amin ini infonya belum meresmikan secara resmi gitu ya. Mungkin ada teman-teman di Koalisi Perubahan. Jadi gimana gosipnya? Kalau di teman-teman gue di Koalisi Perubahan itu bilang PKS mengusulkan satu nama, yaitu Sudirman Said. Mantan Menteri SDM dan lawannya Ganjar di Jawa Tengah. Dan memang ini ya dekat sama Anies Baswedan. Oh iya. Kita kan lihat di tim 8 apa kemarin ya kan apapun itu. Oke. 7. Jadi masuk akal. Masuk akal. Terus kemudian tapi ada juga yang mengusulkan Nasdem misalnya mengusulkan Ahmad Ali.
Ahmad Ali. Ahmad Ali. Dan kita juga tahu Nempel mana ada Anies, ada ada Ahmad Ali. Ali. Gitu. Jadi Betul. jadi menurut gue nih memang apa ya, sebelum duel di luar nih mereka duel di dalam. Kasarnya begitu ya. Jadi walaupun diumumin capresnya cepat, itu lama ya. Tapi lama. Katanya sih minggu depan. Katanya kan waktu ada postingan kita udah selesai. Iya, katanya udah Tapi selesai. jalan juga belum. Tapi kan belum juga faktanya. Jadi masih ribut. Jadi masih belum sepakat lah. Jadi apa kita bahas nih? Nah itu dia gue bingung. Jadi anggap saja lah ya. Anggap kalau Sudirman gimana? Andai. Dan andai kalau Bang Ahmad Ali gimana gitu kan? Kalau Sudirman Said, gue sih percaya bahwa secara konten Pak Sudirman Said ini orangnya serius ya. Rigid gitu. Teratur apa segala. Jadi kalau program-program apa yang arahnya ke koalisi perubahan, oke lah. Menyusun rencana masa depan Indonesia. Itu cocok lah. Terus kemudian bahwa Anies adalah antitesi Jokowi, cocok ya, bisa bikin cocok. Nah, cuma mungkin di sisi resources yang lain, misalnya finansial dan sebagainya atau jaringan, agak terbatas. Ini agak terbatas. Padahal posisi ketua tim ses penting banget nih resources, jaringan resources. Minimal yang cepat-cepat dia berarti. Ya, betul. Karena butuh taktis. Kalau nggak taktis berat, Bos. Bang Ahmad Ali punya itu. Nah, itu sisi yang lain, Bang Ahmad Ali. Siapa yang nggak kenal beliau, Bro? Jangan dibahas, nggak enak. Ya itu udah oke banget, oke banget, gitu. Dan jadi maksud gua ini menarik nih. Apakah bentuknya janjian ketuanya ada dua gitu? Ganti-gantian. Ketua umum, ketua harian. Nah tapi gini, sebagai pengamat lah ya kan, kasih komen dong. Gue juga penonton kan. Untuk kemenangan Anies, lebih cocok yang mana? Lebih cocok yang mana? Gini deh. Gue mikir sih sebenarnya ya, kan calon presiden dari Nasdem, calon wakil presiden dari PKB, ya ketua tim ses dari PKS, boleh lah, ya bagi-bagi, biar sama-sama nih barang nih memiliki saling. Kalau sih ditinggal. Walaupun Pak Sudirman Said juga harus memberikan harapan bahwa soal resources gue juga oke gitu. Artinya ya Pak Ahmad Ali juga harus dilibatkan kental di situ. Ya mungkin ada ketua atau dewan pembina atau apa mungkin. Kalau sekedar yang lain-lainnya sih mungkin bisa yang lain ya. Atau kan banyak tuh dari 3 partai itu. Sosok nomor 1 kan jadi betul krusial kan. Ya jadi menurut gue itu. Jadi kalau memang agak sulit ya kita bicara lebih dalam lagi karena biasanya kan kita ngeliat dari sosok ya. Pasti. Dari sosok kapten di awal yang tadi lo bilang. Ya, siapa kaptennya, kaptennya. Jadi ban kapten itu mau disematkan di tangan. Tapi Tommy Maguire abis nggak jadi kapten nyetak gol minggu lalu. Kira ada kemajuan. Ya kira-kira gitu kawan-kawan. Ini timnasnya mulai kebentuk. Tapi Tommy Maguire udah pindah klub ya. Belum. Kira. Ini baru masih. Kan Onana clean sheet. Iya. Ini Tommy nyetak gol lah gitu. Apa? Henry. Bukan Tommy ya? Kebetulan bukan PSMU. Emang bukan. Oke, kawan-kawan semua, itulah tim yang akan bertanding dengan kapten-kaptennya. Bung Alsyad di Pak Ganjar, Bung Rosan di Pak Prabowo, Bang Sudirman atau Bang Ahmad Ali dari Nasdem. Yang terakhir saya lupa, minggu lalu, beberapa hari lalu ada foto yang diposting oleh Mas Ani Biagatri. Rosan, walaupun katanya late post. Walaupun katanya late post gitu. Selet-letnya berdua. Selet-letnya in frame ya. Tapi kan ini agak lucu nih. 2 kapten kumpul, yang satu nggak diajak, ya belum ada soalnya. Atau bisa jadi gini kan apa kita kan member HIPMI lah ya. Dulu. Jadi orang di HIPMI itu kan kalau itu kita lihat tuh. Jadi kita lihat coba, ini kan semua alumni HIPMI. Bisa nggak non alumni HIPMI ngalahin? HIPMI bersatu nanti ya. Lawan yang non alumni. Gua ngerti nih. Kalau orang HIPMI pasti ngerti. Oke kawan-kawan semua, demikian cerita kita tentang kapten tim pemenangan masing-masing dari 3 pasangan yang ada. Semoga para ketua tim, ketua kapten-kapten bisa sukses memimpin timnya untuk memenangkan pasangan kandidat ya. Saya Yusuf dan Henry. Mohon pamit, saya 24 dari Insta. Terima kasih.